Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatil adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Pada saudara-saudaraku, sahabat-sahabat santri, akhir-akhir ini kita dibuat kebingungan. Kita bingung bagaimana cara menyelamatkan guru kita semua, Gus Samsudin ya, karena kelicikannya dari nenek setengah siluman itu. Mungkin kita duduk di sini, kita bermusyawarah bagaimana cara memecahkan dan bisa menerobos masuk, dan syukur-syukur bisa membawa guru kita semua, Gus Samsudin Jadab. Monggo mungkin dari berbagai pendapat dari santri, para santri-santri senior, para asatid, silahkan. Kita di sini berusaha untuk bagaimana guru kita Gus Samsudin Jadab ini bisa kita tanggulangi. Artinya kita bisa menolong beliau karena kondisi beliau sekarang sepertinya tidak memungkinkan. Kita sebagai santri yang sam'an wa ta'diman, selain kita di sini berdoa terus menerus setelah ba'da sholat 5 waktu, kita juga sebetulnya secara fisik ingin membantu beliau dengan sepenuh hati. Mungkin ada cara solusi ya, kita gimana bisa masuk ke sana dan bisa membawa beliau. Dari Ustaz ya, dari gimana? Ya, kita evaluasi guys, soalnya kita sudah beberapa kali ternyata nenek itu mainnya licik ya. Pertama saya juga dijebak dengan jalan goyang, kedua dengan haji adu domba, dan mungkin kalau zaman dulu itu langsung sama menjadi itu. Dan Ustaz Farhan juga sama ya kak ya. Iya. Nanti malam ya Allah sama Ustaz Farhan nanti malam. Nanti malam. Ya, mungkin dari jenengan Ustaz. Intinya kita harus mencari cara ataupun mencari titik kelemahannya beliau. Seperti itu. Gimana caranya kita supaya tahu titik kelemahannya itu di mana. Karena setiap yang ke sana untuk menolong Gus itu pasti kalah karena kita belum tahu titik kelemahannya di mana. Kayak Gusnya sendiri waktu ke sana, waktu menolong Gus, Iya. ujung-ujungnya kejebak seperti itu karena kita belum tahu titik kelemahannya di mana selama ini. Itu yang perlu kita pikirkan. ya. Apa kita masuk dari dua sisi yang berbeda? Maksudnya gimana? Artinya Gus sama siapa, oke, terus saya sama Ustaz Farhan atau sama siapa, atau mungkin perwakilan dari santrinya Gus Samsudin ya, Gus lewat di seperti di biasanya. Nah, itu kan memang aksesnya cuma di situ aja. Saya nanti lewat di sisi lain yang mungkin memang itu kan ekstremnya di belakang itu. Dia punya ilmu memecah raga. Kemarin sudah kita coba. Ya. Ketika kita menghadapi dari luar, Ustaz Farhan dari dalam di belakang kamera masuk untuk membawa raganya Gus Samsudin, tapi ternyata di situ ada lagi. Jadi ada 3 dan kekuatannya jauh lebih tinggi. Itu yang membuat kita kebingungan, Pak Lurah. Jadi si nenek Said itu mempunyai ilmu belah raga. Belah raga. Nah ini yang sulit untuk memecahkan solusinya gimana? Iya. Tapi terakhir sama Gus itu kan setelah dibacakan ayat-ayat suci kan kepanasan. Nah, setelah kepanasan itu teknis apa kira-kira yang bisa kita untuk masuk mengurusikan Gus Samsudin? Yang satu nenek itu sudah mulai kepanasan, tapi kan ada yang 2 yang nyerang jenengan. Tiba-tiba dari berbagai arah menyerang. Yang satu oke, bisa kita jinakkan, kita tundukkan. Nah yang 2, selama saya menghadapi beliau itu, menghadapi dia itu ada 3. Belum lagi kalau dia jadi 4, jadi 7, kita juga belum tahu kekuatan beliau. Yang kita ketahui baru jadi 3. Baru jadi 3. Dan pada dasarnya ilmu pemecah raga itu berapa raga? 7, bisa jadi 7. Minimal 7. Dan baru kita ketahui itu baru 3. Tiga. Berarti tidak menutup kemungkinan hambatan kita makin besar ke depan.
maka dari itu. Dan kemarin-kemarin kiai-kiai juga banyak yang sudah berdatangan ya. Nggih. Bagaimana dari informasi kiai-kiai yang menghadapi nenek sihir itu? Kalau kiai-kiai yang menghadapi manusia itu ya beliau juga kebingungan. Ya intinya kebingungannya ya belum tahu titik kelemahannya di mana seperti itu. Sama aja. Iya, jadi sama aja seperti kita ataupun bisnya waktu kemarin. Ustaz Farhan mungkin ada mau disampaikan. Enggak Menurut usah. saya begini ya Gus ya, karena kan sedikitnya kita sudah ada gambaran ya kalau emang kelemahannya itu ketika Gus membacakan ayat-ayat Al-Quran ya dan juga salawat. Salam. Datang Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dilanjut Ustaz. Monggo. Dari mana? Ya Saya dari mungkin Banten. dengan Dari bacaan Banten. yang Iya. Oke, monggo, silakan. kelimah yang lainnya itu yang lebih mengena itu mungkin Gus bisa di amalkan. Ada tamu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan duduk. Kiai. Siapa lagi? Ini Gus, kita kedatangan tamu. Beliau silaturahmi ke padepokan kita untuk membantu guru kita, berniatan untuk membantu guru kita bisa menjadab. Insya Allah tujuannya beliau ini baik. Jadi biar beliau sendiri yang mau menyampaikan seperti itu. Maaf Pak ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Umar, Ustadz Umar dari Banten. Dari Banten. Di sini tujuannya saya mau nolong sama Sampai Ustadz Sabsuddin. Katanya sakit. Oh iya, ini namanya Gus Idris ya? Kok Anda tahu, Kiai? Iya. Oke, betul. Kenal saya dari apa ya? Dari Media. Media ya. Ya, terus lanjut maksudnya gimana? Gus Samsudin memang saat ini sedang beliau disekap oleh nenek sihir. Terus Kiai. maaf ya. Ya, punten nggih. Saya ngadep ke sini. Maaf ya. Tujuannya jauh-jauh dari ke sini. Maaf. Siap. Sengaja hati saja mau nolong, gimana caranya Ustadz Sabsuddin itu saya bisa nolong gitu. Gimana Pak Lurah? Begini, Gus kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan ya, karena masih disekap oleh nenek siluman tersebut. Tetapi seperti yang kita musyawarahkan barusan kita musyawarah Kiai, nggih. Kiai yang lain sudah berusaha untuk menolongnya, tapi gagal, nggih, gagal. Nah, sebetulnya sebelum panjenengan untuk menolong guru kita, apakah sudah dipersiapkan betul-betul? Insya Allah saya Karena musuh yang kita hadapi itu bukan main-main loh, Kiai. Bukan main-main. Insya Allah saya sudah siap. Insya Allah. Terus dia sedih kan katanya bisa nolong orang. Tapi sekarang nggak bisa. Gimana? Kita sudah berikhtiar Pak Kiai ya, alhamdulillah semaksimal mungkin. Cuman Allah belum kehendak. Kita punya keinginan untuk membantu beliau, menolong beliau, tapi apa boleh buat? Kita hanya makhluk ya, yang fakir akan ilmu. Ya kalau Pak Kiai dari Banten jauh-jauh datang ke sini ke padepokan beliau ingin membantu, punya niat yang baik, niat yang mulia membantu beliau, alhamdulillah ini suntikan kekuatan buat kita. Ya sama-sama berdoa ada ya. Mudah-mudahan saya ini bisa berhasil lah. dengan siapa Pak Yai kesini? Sendiri atau sama temennya? Sendiri. Oh. Saya kira sama temen, kalau sama temennya kan ada kekuatan besar ya.
Mas santri mungkin. santri mungkin Insya Allah ntar ada teman datang ntar. nanti ya. Insya Allah. Ntar sore, ntar malam nggak tahu. Jauh tapi pulangnya. Oh, Insya Allah dari situ Bondo, kalau nggak salah situ Bondo, Insya Allah. Insya Allah. Entah saya kalau saya nggak bisa sama teman saya. Mohon maaf Kiai. iya. Dari musyawarah yang kita rangkum tadi, yang menjadi pemikiran saya di sini bahwasannya kiai-kiai sebelumnya itu sudah saya kira sudah mumpuni kiai, Oke. Sudah mumpuni, tapi masih gagal juga. Saya belum yakin dengan apa yang dimiliki kiai ini. Saya belum yakin seperti apa kemampuan panjenengan, karena yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, musuh yang akan kita hadapi ini bukan main-main kiai. Maaf Pak Lurah, Nggih. alangkah baiknya Pak Lurah nggak boleh ngomong seperti itu ibaratnya kan merendahkan seseorang, karena sesuai ajaran Nabi itu kan tidak boleh untuk merendahkan makhluk gitu ya. Intinya kita apresiasi aja supaya segala sesuatunya itu dilancarkan gitu Pak Lurah. Maaf ya. Memang Pak Lurah nggak percaya sama saya. Ya kan belum ada bukti kiai. Panjenengan kesini pertama kali, saya belum tahu. Mohon maaf Pak Kiai, saya potong. Ya. Mungkin maksud Pak Lurah begini Pak Kiai. Iya. Karena banyak kiai-kiai yang datang jauh ke sini untuk membantu beliau, Iya. tapi akhirnya tepar, kan kasihan Pak Kiai. Pak Kiai udah sepuh, apalagi nanti ya kita nggak meremehkan Pak Kiai, tapi musuh yang akan kita hadapi itu betul-betul licik dan kuat, dan ilmunya tinggi, ilmu hitamnya. Oke, maaf Gus, mungkin Pak Kiai ini sebelumnya sudah dipikir matang-matang dan dia juga mungkin cari isyarah juga. Jadi kita yakin saja Gus. Gimana Pak Lurah? Kalau beliau ini memang insya Allah akan berhasil. Ngapunten, saya belum bisa percaya 100% tentang itu. Saya belum bisa percaya. Apa alasannya Pak Lurah? Ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, karena kiai-kiai sebelumnya itu pada tumbang, artinya pada tepar. Jadi saya belum percaya penuh dan kiai ngapunten gitu. Bagaimana ketika nanti terjadi di lapangan? Coba. Terserah Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Lurah. Mohon maaf Ki. Mohon maaf. Sudah cukup Pak Lurah. Pak Lurah. Cukup. Kasihan santri Pak Lurah. Mohon maaf. Mohon maaf. Tolong ada Pak Lurah. Diredam Pak Lurah. Terjam. Nggih, saya sudah percaya Kiai. Saya sudah percaya ke kemampuan panjenengan. Itu saudara kita, saudara saya, sama-sama santri dari Gus Samsudin. Saya sudah percaya. Jangan sampai remehnya ya kan ya. Mohon maaf, Nggih, mohon maaf, mohon maaf Pak Yai. Ya. Kami di sini bukannya meremehkan ataupun merendahkan Pak Yai. Cuman kami di sini cuman memberitahu ataupun memberi isyarat kepada Kiai untuk berhati-hati. Karena yang Ya. kita hadapi ini itu bukan orang sembarangan. Contoh, banyak kiai-kiai yang menolong beliau, itu semuanya tidak ada yang berhasil. Contoh, mohon maaf Gus Idris kemarin mencoba untuk menolong guru kami Gus Samsudin, itu beliau gagal. Karena beliau bisa membelah raga. Ya kemana aja posisi itu nggak bisa nolong. Mohon maaf kita sesama Kemana aja. kiai ataupun sesama Ya maaf ya, maaf. Maaf Gus ya. Nggih.
Astagfirullahaladzim. Ya kita sama berdoa, mudah-mudahan kita berhasil. Amin. 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 Insya Allah kekuatan dari doa kita, insya Allah berhasil. Amin. Gimana Pak Lurah? Dengan kita ini menurut Pak Lurah gimana? Insya Allah kalau saya berpendapat dan menyimpulkan barusan Pak Kiai ini mumpuni bisa melawan nenek siluman tersebut, karena saya barusan beliau sudah mencontohkan menghantam saudara saya tanpa sepengetahuan saya, terus sampai terpental dan ditarik lagi. Mungkin itu sebagai acuan saya. Insya Allah Pak Kiai ini mampu nanti ketika taruh di lapangan. Gimana Kang Santri, kira-kira bisa diikutkan sama tim kita apa gimana? Ya kalau mohon maaf kalau penjenengan mau ikut serta dengan rombongan kami ataupun dengan tim kami, ya monggo. Nah, cuman kami di sini ngasih tahu beliau itu sangat sakit sekali. Mohon maaf ya, bukan meremehkan Pak Kiai di sini. Ayo, saya mau mencoba jauh-jauh dari Banten ke sini. Oh, gitu. Ngapain di sini? Siap. Gitu. Monggo kalau memang Pak Saya Kiai bisa. mau Secara halus bisa kok. Asal bisa bicara. Kalau diremehkan kemana lagi ya? Ya, ya. Siap ya. kami di sini bukannya meremehkan sih, bukannya meremehkan, cuman mengasih tahu ataupun tentang kesaktian beliau seperti itu agar Pak Yainya bisa lebih hati-hati lagi. Iya bisa. Satu hal lagi Pak Kiai, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Jikalau ya ini tidak kita inginkan, terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tiba-tiba Pak Kiai terluka. Jadi kami mohon di situ ke belakangnya dari pihak keluarga Pak Kiai, dari pihak siapapun saudara Pak Kiai, tidak ada yang Menantu. ya. Mas. Itu satu hal yang saya sampaikan. Kalau sudah siap, tangan Pak Kiai. Insya Allah sudah siap. Dan maaf Lurah, apa ini kan kita ini kan berjuang dan kita tidak tahu latar belakangnya Kiai. Oke. Takutnya tidak diinginkan, kejadian yang tidak mengenakan. Apa kira-kira dari pihak santrinya Gus Samsudin ini untuk meyakinkan satu bahwa tidak ada tuntutan di kemudian hari, karena ini kan Pak Lurah juga bilang gitu, banyak kiai-kiai yang sudah Pak Terluka. Lurah dan santri semuanya tuh menyaksikan Pak Yai itu luar biasa tapi nggak mampu, bahkan terluka. Dan jihad ini, perjuangan ini untuk memerintah naik mungkar, kita harus siap mati kan gitu Pak Lurah. Siap. Dan Pak Lurah juga sebagai komandan di sini setelah Gus Samsudin, ya kita harus antisipasi Pak Lurah, karena kita kan belum mengenal secara detail beliau, apa ada hitam di atas putih atau apa. Insya Allah nanti kami di sini kita siapkan Pak Lurah ya. Oke, ya itu. Kita siapkan materai, terus di situ surat pernyataan gitu. Seperti itu. Gimana Pak Kiai? Ya, Gimana? ya nggak apa-apa. Siap, buatkan, Pak Kiai. Siap. Kita buatkan Siap. siap ya. Siap. Tidak ada tuntutan dari pihak keluarga ya. Insya Allah nggak. Oke, itu kita siapkan. Baik Pak Kiai. Nanti di lapangan kalau Pak Kiai membutuhkan kita, jangan sekan-sekan Pak Kiai. Jangan, Kita kita siap siap. bantu. Dan nanti gimana Pak Lurah? Kira-kira ada yang mendampingi dari pihak santri? Bagaimana? Kalau dari pihak santri, memang dari ketika Gus tarung di lapangan itu santri tidak diperbolehkan. Ya, Mungkin ya, di belakang aja. Di belakang aja. Dan ketika terdesak, kondisi terdesak, baru kita bantu. Karena seperti ini, mohon maaf ya, kita luruskan. Karena beliau itu sering berpesan kepada santrinya, apabila terjadi apa-apa dengan Gus Samsudin itu memang santrinya tidak boleh ikut campur. Cukup beliau saja, karena saking mulianya hati beliau, jadi beliau itu tidak mau mengorbankan santrinya. Santrinya. Seperti itu. Tidak mau menyakiti santri. Beliau seperti itu. Siap, siap. Ya. Ya berarti yang harus dipersiapkan tadi Pak Lurah, ya kalau sama dengan santri. Oke. Bukannya kita nggak percaya sama Pak Yai ini, karena nenek setengah siluman itu kan memang luar biasa, bisa memecah raga juga. Takutnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Siap.
nanti secara apalah ada tuntutan itu ya. Iya Pak Kiai, beliau bisa memecah raga dan juga punya ilmu panglimun, nggak terlihat oleh nampak kasat mata, kemudian nyerang dari berbagai arah. Kita ini saling bantu mendoakan, gitu loh. Saya nggak minta tolong. Sebentar Pak Kiai, ini saya pertegas, mendoakan hanya doakan saja atau ikut berperang di situ Pak Kiai? Doakan aja lah. Nggak ikut berperang Pak Santri Kiai? nggak usah, santri. Oh santri maksudnya. Nggak boleh. Kalau sampean berdoa aja Pak, mau ikut? Nggak mau ikut lah. Oh kirain Pak Kiai mau berdoa aja. Kalau berdoa di sini aja Pak Kiai. Buat apa? Kalau berdoa ya kami di sini Insya Allah sebagai sahabatnya setiap malam ya berdoa. Kita, insya Allah ya. Di sini saya kalau insya Allah ada teman, insya Allah dari situ Bontang, insya Allah. Sebentar malam datang kok. Tapi udah bahasnya niat jihad ya. Insya Allah ya. Siap segala risiko konsekuensi ya Iya, sudah Pak Kiai. siap. Intinya kita tim di sini itu sudah tidak ada kesalahan lagi nggih. Karena kita semuanya sudah dijelaskan ke beliau bahwa musuh kita itu seperti apa, tapi beliau masih aja ngengkel, Kekeh ya. kekeh mau ketemu dengan si nenek sihir itu untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi kita tidak bisa menghalangi. Kasihan sakit-sakitan mulu. Iya Pak Kiai. Nggak mau sembuh. Gurunya nggak mau sembuh ya? Ya kami ya pengen sekali. Iya, Ada gimana? yang menyelamatkan. Caranya gitu loh. Siap. Iya banyak sekali yang bilang kalau beliau itu ada yang dimakan ususnya, Iya. yang dibelah perutnya. Udahlah, jangan percaya itu. Baik Pak Kiai. Kalau Buat apa gitu percaya nanti itu? malam saja Pak Kiai. Ya, Kita ketemu di sana. Ya, makasih. Boleh? Kita antar boleh? pulang Terserah sendiri. Pak Kiai. Pulang sendiri. Enggak, maksudnya saya antar ke lokasi Pak Kiai. Terima kasih biar nanti ada yang antar. Oh, ya, ya, ya. Terima kasih sama Gus Idris, monggo, sama tim yang lain monggo. Ya, mungkin itu aja. Oke, Pak Lurah ya. siap. Ya. Oke, siap. Yang penting intinya kita cukup membantu dari pandangan agak jauh ya, ya. Nanti kalau misalnya ada ya itu tadi ada keadaan yang kurang enak atau terdesak, kita coba untuk menolong panjenengan. Iya. Kita tarik, kita bawa keluar dari TKP. Oke. Iya. Sudah cukup Ustadz. Ya. Ya, ya. Saya mau. Baik. Ya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, terima kasih banyak. Tadi kita itu sedang membahas tentang musuh kita, ya, musuh Islam, yaitu nenek-nenek sihir ya. Tapi terkendala karena ada tamu. Mungkin cukup sekian, nanti kita lanjutkan lagi. Hakadha minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.